Halo, assalamualaikum, jumpa lagi di V Cooking Channel. Di video ini kita akan membuat bolu ketan hitam. Jadi bolu ketan hitam ini aku mengikuti saran dari chef karena aku juga harus banyak belajar, teman-teman. Katanya nih kalau bikin bolu sifon yang seperti itu ya, yang awet sampai 12 hari, katanya sampai seminggu ya, seminggu atau ya paling lama katanya 12 hari, tidak menggunakan santan, susu maupun butter. Jadi aku ikutin nih caranya nih, teman-teman. Dan memang hasilnya bagus, enak. Tapi kan ini nggak pakai tepung terigu biasa ya, ini bolu ketan hitam. Biasanya bolu ketan hitam itu kecium banget khas tepung ketannya ya, gitu. Tapi emang kayak gitu ya rasanya, dan aroma ketan hitamnya itu kecium. Jadi memang aku punya tepung ketan hitam dan aku mau bikin yang tanpa margarin, tanpa butter, tanpa lemak santan ya. Hasilnya kayak apa gitu, dan mantep juga nih teman-teman ya. Ini tidak enek, hasilnya juga lumayan empuk ya. Biasanya kan kayak keras gitu ya, tapi ini enggak terlalu keras. Ini lumayan bagus ya, merata gitu kan. Cuman memang sedikit kokoh aja, dan menurutku enak sih. Walaupun kalau kita pakai santan itu ada gurihnya, pakai butter ada gurihnya ya, ada pakai margarin ada gurihnya. Tapi ini murni cuman telur, gula serta tepung ketan, 3 bahan aja ya. Seandainya teman-teman nggak ada stok margarin, butter atau santan, teman-teman bisa membuat bolu ketan hitam itu tanpa menggunakan lemak-lemak tersebut ya, lemak susu maupun lemak nabati, nggak apa-apa, hasilnya juga tetap oke. Ini aku udah coba, dan tentu saja yang bikin awet sih katanya gulanya itu dimasak dulu, gula pasirnya dengan air sampai mendidih, kemudian dicampur sama kuning telur gitu ya teman-teman. Jadi lumayan, dan takaran gulanya ini yang aku pakai sekitar 130 gram ya, 128 lah, hampir 130 gram. Rasa manisnya pas menurut aku, bisa mengcover dari aroma tepung ketannya ya. Jadi pas lah kalau teman-teman pakai resep yang aku ini. Nanti resepnya aku tulis di kolom deskripsi ya. Dan memang untuk kokoh kayak gini ya, nggak turun adonannya. Jadi si loyangnya itu nggak kita olesin mentega atau tepung terigu, nggak kita olesin. Cuman memang harus sabar, harus nunggu 1 jam gitu untuk ngeluarin kuenya. Dan ini langkah pertama itu aku didihkan gula. Ternyata gula ini bisa mengawetkan ya 5 hari lebih lah, seminggu gitu. Tapi aku belum coba sampai seminggu ya, biasanya sudah habis gitu. Cuman yang paling penting nggak pakai butter, nggak pakai santan, dia bisa banget bikin bolu ketan hitam yang enak juga. Dan setelah dimasak 128 gram ya kurang lebih, dengan air 50 ml, dan ini juga masih agak sedikit panas, hangat-hangat kuku harusnya sih. Cuman sedikit aja tuh putih telurnya atau kuning telurnya tuh agak sedikit kematangan ya. Tapi nggak apa-apa, ini aku coba aja teman-teman. Bismillah. Ini aku aduk sama kuning telurnya aja ya. Kuning telurnya itu ada 5 butir. Jadi si gula yang sudah kita masak sampai mendidih tadi kita campur sama kuning telur. Kuning telurnya ada 5 butir ya. Ini aja bahannya nih teman-teman, cuman telur, gula sama tepung ketan. Jadi bolu ketan hitam. Nah ini diaduk-aduk sampai rata semua. Harusnya sih sampai si gulanya dingin dulu, tapi karena aku lupa, aku ceburin langsung nih, ada putih sedikit ya, putih telurnya ke bawah sedikit yang udah kematangan. Tapi bismillah lah, nggak apa-apa ya.
Langsung aja setelah ini ya kita campurkan sebanyak 250 gram tepung ketan hitam. 250 gram tepung ketan hitam langsung kita aduk bersama telurnya. Caranya memang gampang juga ya teman-teman, dan tekstur tepung ketan ini, terutama yang tepung ketan hitam itu gampang sekali larut ya, gampang banget dia larut. Kelembabannya itu langsung cepat gitu ya, tanpa ada gumpalan-gumpalan. Teksturnya memang sifatnya ini lebih mudah larut ke dalam cairan ya, jadi tanpa disaring pun dia udah bisa rata gitu, sudah bisa tercampur dengan baik menurutku. Cuman diaduk-aduk gini dia cepat sekali larutnya ya tanpa disaring. Lanjut, supaya nambah volume kita kasih setengah sendok teh baking powder yang double acting, dan sedikit ya, seujung sendok teh soda kue, seperempat sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, untuk membantu aja ya, karena ini takutnya berat ya untuk mengangkat doang kalau hanya pakai putih telur ya teman-teman. Jadi kita bantu sama soda kue dan baking powder supaya dia volumenya terangkat semua ya, karena ini aku baru pertama bikin tanpa tanpa ngocok, tanpa nge-mixer dulu si kuning telurnya ya, dan gulanya itu dimasak dulu gitu ya. Jadi biasanya kan gulanya dicampur ke putih telur ya teman-teman, dan aku nyobain metode ini kayak gini, ternyata jadinya lumayan juga sih, bagus juga gitu ya, berhasil juga. Dan ini sudah tercampur rata. Lalu kita sudah siapkan 5 butir putih telur, kita bantu dengan perasan jeruk nipis atau jeruk lemon sebanyak 3 sendok makan supaya supaya dia cepet peak dan gak ada cair-cair di bawah baskomnya. Jadi semua bisa jadi jadi foam lah ya. Biasanya kan bisa pakai cream of tartar ya, saya suka nggak pernah pakai cream of tartar, saya sukanya pakai lemon atau jeruk nipis yang paling gampang, biar membantu putih telurnya itu ngembang, menurut saya ya, pengalaman saya gitu teman-teman. Jadi semuanya itu teraduk jadi foam gitu. Nah ini kita mixer sampai kaku ya, sampai ujungnya itu melengkung. Nah itu sudah cukup, tidak ada sisa cairan putih telur yang tidak termixer ya, semuanya termixer dengan baik.